kami dari kelompok 5 ingin menjelaskan sedikit tentang penjelajahan bangsa Prancis sampai ke Indonesia. Sebelumnya, izinkan kami memperkenalkan diri kami terlebih dahulu. Nama saya Nasita Budiah. Saya Anggun Permarsari. Saya Zeki Batur Rahman. Saya Faisal Rahman. Saya Ahmad Febrianta. Saya Rizky. Oke, itulah perkenalan dari kelompok kami. Mari simak video kami. Access granted. Jadi, Prancis datang ke Indonesia dilatar belakangi oleh jatuhnya kekuasaan kerajaan Belanda di Eropa oleh Kekaisaran Prancis. Kekuasaan Belanda di Indonesia pada abad 18 hingga abad ke-19 tak berlangsung penuh. Perebutan kekuasaan di Eropa membuat Belanda sempat berada di bawah penjajahan bangsa Prancis karena peperangan Napoleon. Berikut tokoh penjelajah samudera dari Prancis. Pertama ada Marc-Joseph Merlin du Fresnay, kedua ada Jacques Cartier, ketiga ada Giovanni Ferrazuno, keempat ada Samuel de Champlain. Akhir abad 18, VOC mengalami kemunduran korupsi dan perang terus-menerus di berbagai daerah di Nusantara, membuat VOC mengalami krisis keuangan. Hal ini membuat Prancis sempat menguasai Nusantara. Raja Prancis Louis Napoleon pun menunjukkan Marshal William Dangerous sebagai gubernur jenderal Hindia Belanda pada 1808. Masa kepemimpinan Dangerous sangatlah kejam sampai mendapatkan kecaman. Dan salah satunya membangun jalan dari Anyar sampai Penarukan. Akhirnya ia diganti oleh Jean William Jackson. Namun masa penjajahan Prancis tidak lama sebab para penjajah dari Inggris berhasil mengalahkan Prancis pada tahun 1811. Prancis pun harus menyerahkan kekuasaan di Bavaria kepada Inggris. Dampak positif. 1. Di bidang sosial, yaitu klarifikasi sosial di negara Prancis telah dihapuskan, serta memberikan hak dan kewajiban yang sama terhadap seluruh rakyat. Kemudian memberikan kebebasan dalam menentukan agama, pendidikan, dan pekerjaan. Yang kedua, di bidang ekonomi, yaitu sistem dalam pelaturan perdagangan. Yang ketiga, paham nasionalisme, yaitu munculnya organisasi Budi Hutomo. Yang ketiga, paham demokrasi, yaitu kaum Bumi-Putra harus mengikuti wajib militer untuk memperkuat keamanan. Yang kelima, persatuan, yaitu secara tidak langsung memberikan inspirasi bagi Indonesia untuk menumbuhkan sikap persatuan dalam perjuangan merebut kemerdekaan. Jadi di sini saya akan menjelaskan dampak negatif dari penjelajahan bangsa Prancis ke Indonesia. Dampak negatif yaitu 1. Mengakibatkan penderitaan psikis dan kesengsaraan fisik. Kedua, pengambilan hak penduduk di Indonesia secara paksa. Ketiga, hilangnya harta benda dan jiwa akibat adanya paksaan untuk bekerja dan menyerahkan harta penduduk pada saat itu. Keempat, perampasan kekayaan sumber daya alam, terutama sumber daya alam yang berupa rempah-rempah. Kelima, munculnya kemerosotan dalam bidang sosial, ekonomi, politik, dan lain-lain. Mungkin hanya ini penjelasan tentang penjelajahan bangsa Prancis ke Indonesia. Maaf jika ada kesalahan kata dari kelompok kami akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin hanya itu penjelasan dari kelompok kami tentang penjelajahan bangsa Prancis sampai ke Indonesia. Jika ada kesalahan kata, kami mohon maaf. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.